Puji suara Masia. Salam damai sejahtera dalam kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Mbak Yuli, kesaksiannya singkat padat, tidak merayap. Ya, kita semua pasti punya kesaksian indah bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang bisa membacakan dengan suara lantang Yesaya 43-nya yang keempat. Mas Yarus. Mas Yarus, tolong dibacakan yuk. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat Ya. 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini kayaknya kemarin dibawain. Oh ya, tapi saya penekanannya, nat saya itu di ini. Ya. Setelah kalimat pertama, oleh karena engkau dan seterusnya tadi, lalu koma lagi, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya bingung ketika dikatakan seperti itu. Kalau atasnya maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Kalau kita hari ini disebut bangsa Israel, kok emangnya kita bukan manusia? Kok ini memberikan manusia sebagai ganti? Berarti ada manusia lain dong. Benar nggak sih? Coba dicermati, dilihat HP-nya masing-masing. Ya, ini saya merenungkannya seperti Taurat Tuhan siang dan malam. Oleh karena engkau, oleh karena kita, oleh karena Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya berharga di mata Tuhan, di mataku kata Tuhan, dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Maka Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu, sebagai ganti kita, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita tidak bicara ras loh, kita tidak bicara tentang seperti keyakinan lain yang ada tingkatannya gitu ya. Ada manusia, kalau ada salah satu ajaran, ada orang yang menganggap di dunia ini bangsa Arya. Ada yang pernah belajar sejarah ya? Jerman. Bangsa Arya itu adalah bangsa pilihan menurut dunia, yaitu bangsa Jerman. Dia adalah bangsa yang tinggi, tegap, ganteng, pinter, intelektualnya tinggi, dan dia bisa menguasai dunia. Dia katakan bahwa dia adalah bangsa Arya. Sedangkan orang-orang di bawahnya yang bukan sebangsa dengan dia nggak dianggap sesamanya, gitu loh. Lah, ini kalau firman mengatakan dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, kita ini begitu indahnya dengan Tuhan. Berarti ada bangsa lain loh yang untuk menggantikan kita, benar nggak sih? Iya, begitu besarnya kasihnya Tuhan itu sama kita. Kita ini sangat-sangat berarti sampai ada yang lain loh yang supaya kita ini jadi gantinya loh. Bener nggak? Bangsa Israel itu sangat-sangat luar biasa, dan kita adalah bangsa Israel rohani yang percaya Tuhan Yesus, maka kita menjadi lebih lagi. Kalau ada dikatakan bangsa Arya, oh kita nggak bangsa Arya, kita bangsanya Kristus ya. Kita pemilik surga nantinya, luar biasanya Tuhan di situ, bener nggak? Mas dibacakan Mas di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Sorry ya, tak iniin dulu. Keluaran ya. Santai saja ya kita. Ayat 5 sampai 6.
Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kita ini orang Israel yang rohani loh, bener ya? Ini bukan main-main untuk kita sebagai anak Tuhan sekarang. Waduh, kayaknya agak berat sedikit ini ya, teologis banget gitu ya. Kalau kemarin yang ada di gereja Krisalom itu pendeta yang saya undang, dia mulai belajar kuliah. Nah, biasanya kalau baru belajar kuliah gitu, pasti dia bicaranya tentang bagaimana membedakan khotbah gitu ya. Ada yang khotbah aku kok lali tau wingi Mas Rio. Mengeksplor itu loh, expository. Ada exegesis khotbah itu, ada khotbah tentang teologis gitu ya kalau ini ya. Tapi kalau hari ini kita enggak mengeksgesis firman, enggak menerka-neka, enggak mengarti-artikan bahwa bangsa lain itu Tuhan korbankan untuk kita. Karena apa? Ayo dilihat itu ayat 5 itu. Jadi sekarang kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, firman Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan dan berpegang pada perjanjiannya Tuhan, maka kita semua akan menjadi harta kesayanganku, kesayangannya Tuhan. Harta kesayangan itu tempatnya itu enggak di dapur. Harta kesayangan itu tempatnya itu enggak di halaman. Harta kesayangan itu tempatnya pasti di tempat yang sangat dekat dengan pemiliknya. Benar nggak? Pak Basa naruh mas-masannya apa di belakang sana, Pak? Enggak, saya pendem. Oh, dipendem. Cek aman ya, Pak ya. Engko mari ngono diudek ngono ya, Pak ya. Yuk, kita ini harta kesayangan Tuhan. Katakan bahwa kita adalah harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bangsa yang lain Tuhan korbankan untuk kita. Jadi jangan pernah main-main. Dan Tuhan mengakuinya, sebab akulah yang empunya sebagian bumi. Seluruh bumi ini miliknya. Sungguh luar biasa. Saya lagi serius banget ini bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Bahkan yang lainnya itu loh dikorbankan demi untuk kita. Luar biasanya Tuhan itu, ya ampun, dahsyat banget. Penekanannya yuk di Ulangan 26 ayat 18. Ulangan ini mengulang yang lain gitu loh ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya. 26 ayat 18. Nggih. 26 itu berapa ya? Ses and sester. Enggak ya. Ses and 20. Enggak tahu kalau bahasa Mandarinnya apa, Pak? 26 apa, Pak Sandy? Hah? Oh, Naga. Oh, itu buku perdamaian itu pasti, Pak. Beneran, buku perdamaian itu ya, sebelum dibaca nih, ayo Mas Siapno ya, Mas Ulangan 26 Buku perdamaian itu dibaca oleh semua orang dengan tidak melihat keyakinan apapun, gender apapun, kekayaan apapun. Tapi kalau sudah membuka buku perdamaian 26 tadi, Naga ya, Pak ya. Terus ning warung kopi, itu biasa ora tahu tukaran. Iku pasti rukun. Terus mari ngene, 26, Pak iki kudu gawe aspisan ben iso apik. Ora si rukun, ya toh. Ora usah diwolak-walik. Engko gosong ben ngene ae. Ya heeh ya nang dituku. Itu yang belum bertobat ya toh. 26 itu Naga ya Pak ya, luar biasa. Ayo Mas Yairus dibaca. Ya. Ulangan 26 ayat 18.
Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Amin. Ditekankan di sini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Kalau sudah dibilang kesayangan, tadi saya bilang dia harta yang luar biasa, pasti selalu ada di dekatnya, bener nggak? Kalau kita sudah sayang itu, biasanya wis ora mikirno awake dhewe ya. Kalau punya anake sing wis pokoke apa ngono, yang sudah melewati anak menikah, duwe putu, lah tambah luwih nemen-nemen mana nek putu ya enggak? Beneran kesayangan. Dan hari ini Tuhan nyatakan bahwa kita ini kesayangannya. Bahkan kita itu diberi gelar luar biasa loh. Ya, Tuhan nyatakan dengan sangat luar biasa. Ayat favorit, bener nggak? Yohanes 3:16. Karena begitu besar. Terus? Ayo dibaca bareng. Wes, Pak Sendi dibaca lebih kenceng. Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Gak usah lihat HP, gak usah lihat Alkitab. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang beroleh hidup yang kekal. Kita jadi harta kesayangannya. Sampai anaknya sendiri itu loh dikorbankan demi kita yang diselamatkan. Begitu besarnya kasih Allah untuk kita. Yesus berkorban untuk kita, bukan hal yang remeh. Bener nggak? Mungkin loh ya, saya pernah sering banyak orang itu sharing dengan saya, seorang ibu. Dia telepon lalu dia mengeluhkan tentang anaknya, tentang cucunya, tentang menantunya gitu ya. Dan sepertinya bahasanya dia itu, saya menyimpulkan mungkin saya terlalu Mbo ya underestimate atau enggak cuman saya tuh gini, kayak dia tuh seorang ibu, seorang oma, seorang nenek yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling berkorban demi anak-anak dan cucunya. Bu Esti, ya, halo, iya selamat pagi, iya Bu, saya tak curhat ya Bu, oh ya mari boleh, nggak apa-apa, nggak repot, nggak, ini kan hari Selasa gitu, iya makanya aku sengaja telepon Selasa ke Bu Esti, oh iya kenapa Bu, gitu, aduh saya itu Bu kurang apa sih Bu, aku iki dadi wong tua, dadi mama, anak-anakku iku telu lanang kabeh ku ya wis tak toto, tak tukokno omah siji-siji bla 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 bla. Cucuku cuman satu-satunya, semua kebutuhannya mulai susu, sekolah, apapun saya yang memenuhi. Nangis, aku iki kurang apa sih Bu? Der, ya udah ya. Nah ini sekarang ini ada satu rumah mau saya jual, dia bilang tolong doakan. Ya wis doano payu, ya iki omah iki sapa Bu, judule omahmu iki. Omah iki jane tak gawe anakku nomor 1, tapi tak dol saiki. Oh ngono ta, anake nomor 1 sudah seperti anak dengan saya. Nyo, mamamu dodol omah lho. Iya Bu, terus kan dikai piro? Enggak Bu. Tak wis ibuke tak omongi, lho jare mbok jeneng Sinyo kok gak mbok kena. Aku iki kurang apa Bu? Begitu sempurnanya dirinya. Lama aku iku kok ya gregeten ngono lho ndelokno ya. Ngrungokno tok aku tak ngene sik tak labuk ngene lho. Ya sorry lho. Apa Bu? Jok ngamuk ya gak, jok tersinggung ya gak. Jarimu iku mau judule omah digawe anakmu. Saiki anakmu sak rupiahe gak mbok kei. Lho, soalnya tak tukokno omah iku Bu, sing wingi mbok doano iku, tak gawe tuku omah iku, engko terus tak toto, tak gawe kos-kosan. Lah hasilé kos-kosan dikekno anake ya gak sih, nek wis jenenge wong dikekno iku ya kekno. Lah lapo sampean gandoli ae, iku jenenge ngekno
ndase dicekeli buntute dadi gak mlaku-mlaku ngene tok ae nek nuli sok ngebor buntute dadi duwe tambah akeh ta ngono. Sampeyan kok pelit-pelit tabuk dadi wong ya. Mana gak lara hati. Kemarin cik telepon mana, saya bilang, tetapi kalau Yesus dia berikan hidupnya loh. Loh ya ojo bu eman-eman nek omah kita keno anakku loh ya apa ya. Masih eman buat tanah. Tapi ketika Yesus nyatakan bahwa kita ini harta kesayangannya, nyawanya diberikan untuk kita itu, jangan pernah main-main. Kita harus benar-benar berikan semuanya itu. Bahkan kita ini loh sama Tuhan dikasihkan ini ayat terakhir. Kita ini di surat Petrus ini loh, luar biasanya itu loh. Kita ini diberi gelar luar biasa. Mas siapkan 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kita ini bangsa pilihannya, imamat yang rajani. Iku wis saking sayange lho. Ayo 1 Petrus 2, ini yang terakhir kita. Ya 1 Petrus 2 ayat 9. Apa ini sapa iku lho muni iku lho. Ya Mas. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Bangsa lain Tuhan korbankan. Kita yang dari kegelapan Tuhan angkat. Tidak hanya diangkat, kita diberi gelar luar biasa. Bangsa pilihan, imamat yang rajani. Enggak gampang. Siapalah kita, benar enggak? Tuhan sudah berikan semuanya. Pegang itu, jadikan terus pegangan hidup kita. Kita itu imamat yang rajani, bangsa pilihannya. Diberi gelar, diberikan semuanya untuk kita. Hari ini jangan lagi kita main-main. Jereke umat pilihan urip apa enggak ngene-ngene ae. Ndak, kita beda dengan yang lain. Bener enggak? Sudah lepaskan semua hal-hal sepele yang aduh apa sih? Kita ini loh sudah diangkat dari segala kegelapan. Diberi gelar lagi. Bukan hal yang gampang. Bener enggak? Kalau mungkin kita merasa hari ini bosi jani, gelar imamat yang rajani itu bukan hal yang main-main. Benar nggak? Itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kita ini, saya itu sampai nggak bisa ngomong gitu. Bangsa lain loh dikorbankan untuk kita loh. Kita ini benar-benar diangkat sama Tuhan. Engkaulah yang dipilih. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dipilih. Saya dipilih, diangkat, diberi gelar, menjadi harta kesayangannya. Gak main-main. Bener gak? Ayo kita kerjakan semuanya ini. Jadi firman-Nya katakan, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Kristus yang sudah berkorban, mati, bangkit, naik ke surga untuk kita. Amin. 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 Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapalah aku ini Tuhan yang Engkau jadikan yang luar biasa. Pak Basa. Siapakah aku ini Tuhan, bersama-sama Di biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kau lebih dalam katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Kau dijadikan biji matanya, kau dijadikan biji mata Tuhan. Jadi
wanita pujikan pujian ini, Bapak Ibu Bapak-bapak tundukkan kepala. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan bapak-bapak pujikan, ibu-ibu bersama saya tundukkan kepala. Siapakah aku ini Tuhan, Sungguh kami menyadari jadi biji matamu. Engkau akan kami Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita bangkit berdiri lebih dalam, kita puji. Supaya kami Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi lebih dalam katakan. siapakah Jadikan aku biji matamu. Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah puji dan sembah Yesus, terima kasih. Kau ingatkan kami Tuhan, siapalah hamba, siapalah kami Tuhan, manusia yang patut masuk di dalam penghukuman. Namun karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan, Kau anugerahkan dalam hidup kami, Kau angkat kami semua ini Tuhan. Orang-orang yang ada di tempat ini, pribadi lepas pribadi yang ada dan berdiri di sini Tuhan, Engkau jadikan bangsa-bangsa pilihan-Mu. Bahkan Kau berikan gelar buat kami Tuhan, imamat yang rajani, bangsa-bangsa pilihan-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Oh Yesus, kami hanya bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu, menyebarkan kepada semua orang untuk boleh mengenal nama-Mu Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Malam hari ini kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tidak hanya berpikir tentang beban kami sendiri, tidak hanya berpikir tentang pergumulan kami sendiri, tidak hanya berpikir tentang sakit penyakit kami sendiri, tetapi malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat muka kami di hadapan-Mu. Selalu ingatkan kami Tuhan, inilah kami yang Kau jadikan biji mata-Mu. Begitu berharganya hidup kami Tuhan, Kau jadikan harta yang sangat berharga di mata Tuhan. Yesus, terima kasih. Katakan dengan tulus, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan sepenuh hatimu, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan bahwa kita ini adalah harta kepunyaan Allah yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Demi Kristus kami berdoa. Demi Kristus kami menyembah. Demi Kristus kami serahkan hidup kami saat ini dan selamanya. Pakai kami Tuhan, kuasai kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.